Itu saya dalam memberikan masukan ya, dalam memberikan masukan tidak sekedar perilaku saja. Jadi kaitannya dengan kepentingan ini nanti kami serahkan pada Bapak Ibu, terutama Mbak Tami dan rekan-rekan kami untuk diolah berkepentingan kaitannya dengan program apa kemarin diajukan program jadi bagaimana agar mungkin ya kalau saya mencari banyak kelemahan kemudian akhirnya tidak memenuhi standar saja, bukan itu yang macam semuanya biar nanti memenuhi standar kriteria yang diharapkan. Jadi kami tidak akan, makanya nanti ya walaupun tidak sangat baik, tapi sangat baik yang dimaksudkan, tidak baik. Nah, sehingga program yang dengan buat nanti bisa diterima oleh pihak atau yang berkepentingan dalam hal ini birokrasi pasar kita untuk kepentingan nanti membuat pengajuan wilayah boleh. Maka sebelumnya kami sampaikan kami tidak hanya berikan pada perilaku saja. Mungkin saya tidak akan mengikut dari bulan puasa, kami sangat penting. Sehingga sekali kita mengadakan apa itu evaluasi, penilaian, observasi, nanti akan mencakup beberapa kepentingan sehingga saya kalau mengajar itu harus begini, kalau mengajar ini kemarin ada kritikan dari kepala sekolah, kalau bisa itu ada manfaatnya, kalau kritikan yang diberikan dalam tempat untuk membangun itu kita terima. Ya. Yang pertama, seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran harus menguasai. Ya. Orang guru itu pertama harus menguasai. Harus menguasai. Menguasai materi. Jadi misalkan ya guru harus menguasai materi sehingga betul-betul kalau guru itu sudah menguasai materi itu kita tidak takut dalam menyampaikan materi. Pertama menguasai materi, baik itu mengajar dalam kelas, mungkin ada praktek, mungkin diminta untuk kalau dulu sekarang masih tidak istilahnya apa ya, mengajar model itu ya, pembelajaran model itu. Tapi setelah dulu harus menguasai materi pelajaran itu yang pertama. Yang kedua, gunakan bahasa yang baku. Gunakan bahasa yang baku. Saya mengkritisi kata-kata dari Bapak Ibu ketika menyampaikan materi pelajaran kemarin. Bahkan hampir semua, cuma tipis yang tak itu sedikit, yang itu sangat didominasi menggunakan bahasa kalian. Itu bukan bahasa baku. Padahal di sini juga ada itu. Makanya ketika penilaian out ini kan penjenengan mungkin hanya mengikuti bahasa yang terdapat di print out penjenengan ini. Ya, tapi ini bukan bahasa mutlak penjenengan, tapi bahasa penjenengan di sini kata-kata kalian salah satu
sebenarnya nggak tahu kemarin ya. Kata-katanya kalian tidak menyalahkan setelah bagi Anda, tapi saya mengkritisi teks yang dibuat ini juga tidak menggunakan bahasa baku. Nah, ini kan Anda tinggal ngertiin out saja, kita sampai tak jadi. Apakah ada pengalaman atau situasi tertentu yang membuat kalian merasa kesepakatan telah tidak diikuti dengan baik? Peserta didik menjawab, kadang-kadang ada teman yang masih suka menyela saat guru berbicara dan itu membuat suasana kelas menjadi kurang kondusif. Kata-kata kalian sehingga kemarin terjebak ketika Mbak Ari praktek ya, karena terasa atau tidak coba kira-kira kalian kalau bangun tidur siapa yang melipat semut? Kalian jawabannya ya kan lucu. Coba saya guru bertanya, ketika anak-anak bangun tidur atau tidak anak, ketika kalian bangun tidur, kira-kira yang melipat selimut siapa? Kalian. Maksudnya kan saya. Ya karena kata sapaan Anda itu kalian, anak tidak menjawab saya, tapi mengikuti kalian. Coba kalian ketika bangun tidur, siapa yang melipat selimut? Ibu atau siapa? Nah, Bu Ari begitu. Kemudian anak menjawab, karena tadi ada kata-kata kalian, maka tidak menjawab saya atau anak-anak, tidak, tapi jawabannya kalian. Nah, karena dipancing oleh kata-kata bu guru, dan ini tidak menggunakan bahasa resmi. Coba tadi malam dia bangun tidur, ya, ada kan anak kalian yang bangun tidur, siapa yang melipat selimut? Orang tuamu atau ibu atau siapa? Kalian. Nah, kalian. Tidak. Diusahakan seorang guru atau berbicara di forum itu hindari idealek yang sangat mendominasi. Idealek yang sangat mendominasi. Wah ini nek wis didominasi oleh idealek. Tahu nggak apa itu dialek? Apa itu idealek? Dialek itu pembiasaan di suatu daerah, pembiasaan bahasa di suatu daerah itu di dialek. Tapi idealek itu pembiasaan berbicara bahasa seseorang. Jadi itu nek dialek itu daerah. Salah satu contoh kalau orang di sini dekat di sini aja, orang yang wilayahnya atau tempat tinggalnya di Wonosobo, Gunung Kidul, Salam dan sebagainya, mesti misalkan mengatakan uyah itu uzah itu maksud dialek, ya lah uzah. Kalau orang tambah ngomong sana teh mesti bahasa teh, ya teh mana teh, nah teh siapa kan teh, nah ini termasuk dialek. Nah, ideal salah satu contoh ini yang sangat mendominasi misalnya nah, jadi kalau misalkan ideal itu sangat mendominasi seseorang berbicara nanti menggunakan ideal yang biasa kita misalnya itu kan sering kali. Ya, benar mesti. Lagi saya kadang-kadang ya nggak apa ya istilahnya iseng. Jalin pak kayak atau buka itu neng di kok selama 10 menit itu nih kira tulis
penjenengan Bapak Ibu nanti ke depan menjadi guru yang baik, coba diingat kritikan masukan dari saya itu. Yang pertama, seorang guru harus menguasai materi pelajaran. Itu mutlak. Ketika menguasai materi pelajaran, dia lebih kelas, lebih top. Tapi kalau tidak menguasai, mesti seringkali buka-buka sumber. Nah, takut kalau salah. Nah, kalau menguasai tidak harus textbook. Tapi kalau suatu misal kita mau mengajar, ini kira-kira poinnya ada berapa poin? Ya itulah yang ada kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Dibuat sistematis. Kalau kita dalam membuat dalam ceramah sekali, tidak harus apal-apal beberapa kalimat demi kalimat kayak pidato. Tidak, saya nanti bicara tentang ini. Garis besarnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Sistematis. Ya. Jadi gunakan bahasa baku, kemudian jangan mendominasi tadi. Jangan mendominasi dialek. Jadi dialek itu kebiasaan masing-masing seseorang. Dialek ya. Salah itu salah. Tapi kalau dialek itu daerah. Jadi, orang daerah sama seperti tadi yang saya tambahkan, kebiasaan bicaranya mesti dengan kata-kata ini, dengan kata-kata ini, dengan kata-kata ini, dengan ngomongkan apa, yaitu apalan tentang itu dan sebagainya. Ya, jadi seorang guru harus menguasai materi pembelajaran, gunakan bahasa yang baku, jangan mendominasi dialek. Kemudian hal-hal yang dihindari, ya. Orang guru itu terus dalam mengajar ini masih banyak pokoknya, pokok-pokoknya saja hal yang harus dihindari. Hal yang dihindari. Pasif, jangan sampai pasif. Ya. Tapi seorang guru harus aktif dan usahakan penuh perhatian pada siswa. Dan nanti kalau penjenengan ulang itu seperti persiapan bilang kemarin sudah luar biasa. Apalagi nanti kalau masukan-masukan ini penjenengan gunakan untuk merevisi diri. Oh, dengan adanya masukan saya tak lebih menguasai pelajaran, saat menggunakan bahasa resmi, kemudian jangan mendominasi dialek. Kemudian hal-hal yang harus dihindari antara lain pasif. Pasif itu hanya di tempat saja namanya pasif. Kemarin seperti 2 hari lumayan bagus ekspresinya. Ya, saya selalu, walaupun saya ngantuk loh di sana, 2 hari saya ngantuk, tapi saya sempat memperhatikan tuh. Ekspresi itu kalau suatu misal sama-sama, ayo tepuk sehat. Ini ekspresi dengan dia akan lain. Padahal hanya mungkin dengan gilingan kepala, dengan anggukan kepala, atau dengan 2-3 kali gerakan itu udah bagus. Gitu. Kemudian di kemarin atau kurang kembali kepada ini seorang guru menguasai materi kurang sistematis. Jadi apa yang tertuang di sini itu dilaksanakan semua. Salah satu contoh di sini ada menyanyikan lagu kebangsaan. Pak Guru nyanyi, misalnya, gitu. Nah, kemudian di sini ada diskusi apa orang diskusi, gitu. Walaupun saya memberikan masukan jangan khawatir, wah, enggak, semua tidak, cuma ini, gitu.
semuanya dibuat bagus. Kemudian menulis papan tulis di papan tulis, jangan membelakangi siswa. Nah, kemarin Bu SD masih membelakangi penuh siswa, nulisnya begini. Jadi sekalian, dasar negara kita adalah tidak boleh harus serong diadang-adang. Pak Eko bagus, cara menulisnya sudah saya lihat tidak membelakangi siswa. Dan saya tunjukkan ini orang ini semua apa atau alung dulu ke sini, enggak. Maksudnya yang baik itu dipertahankan, yang kurang baik nanti gitu. Nah, terus jangan duduk di kursi guru. Tidak boleh gini. Itu ngajar yang ideal. Pak Eko sedikit sekali, hanya saya lihat aja sekejap pada waktu dia mencari dokumen pembelajaran. Tapi yang saya sengaja, karena si Bapak mungkin kesel, ya mau malu ngetem. Itu tidak boleh. Nah, duduk ganting siswa. Duduk no, sambil siswa. Opo pas pelatihan, opo pas gitu, minggu sampel ngajar, hal-hal yang kurang pas ini untuk bisa dipas. Betul maksud saya. Oh, sebenarnya jari yang mungkin saya ngajar duduk ada kursi sebenarnya orang kan gitu. Kemudian jangan pasif di satu tempat. Gitu. Tapi dia terus ketika biasanya nek ulang ora apa jenenge, ulang ora dijeni atau tidak ditungguin ya terserah kaya kan. Wis gak jodoh kan. Mungkin gitu sepanjang pagi wis monggo, tapi yang ideal gitu. Karena suatu saat didengar kan mungkin disuruh untuk praktek mengajar. Ini juga nggak boleh. Megang meja ini nggak boleh. Hindari, jangan duduk di kursi guru. Yang di meja malah tidak boleh. Ya, apa istilah? Bersandar ya, berdiri, bersandar meja. Nah, contohnya ini nggak boleh. Kalau kelompok ya kita ada sana mengelilingi kelompok, ada cerita nggak apa? Ini gimana nih? Oh ya. Lah, yang mudah-mudah sulit jadi mudah itu akan kehilangan modal untuk menunjukkan ekspresi di dalam kelas itu. Untuk pertama seorang guru walaupun banyak problem seperti saya tadi sempat tidur, saya mohon izin ya saya nanti tidur semalam atau tidur saya tidur. Nah kalau kamu ngajar jangan ditunjukkan buh susah buh ngoan tuh kayak gue jadi guyon murid, gue jadi gendingan tekan orang di kandang. Salah satu contoh misalnya, kami dari besok lebih mantuk. Misalnya kandang itu bapak ini, mulai mantuk, dihindari. Metu rau bisa atau bagaimana? Pokoknya di depan kelas itu, apalagi nanti kamu praktek aja. Nanti kalau kamu masih muda-muda, siapa nanti ada lomba, event lomba praktek ngajar kan ya paling enggak dengan modal ini ada masukan ini. Oh itu kalau bisa kita hindari, kalau bisa kita dan seperti ini. Jadi diusahakan jangan. Terus kalau memang itu walaupun di sini sudah ditayangkan lewat LCD playernya, ya, itu kalau tidak ada alat bantu, ya, ini gunakan membuat coret-coretan dan sebagainya. Membuat coret-coretan, menulis dan sebagainya.
dimanfaatkan alat pembelajaran. Ini, alat pembelajaran. Kemudian seperti Mbak Estri kemarin, kalau itu didukung dengan alat peraga bagus. Kalau itu ada gambar apel, kalau bisa apel sumbuan, nek ora iso kowe gawe apel-apelan, karton di gambar apel dikuris ya. Itu. Nek perlu, ya misalkan 5 ditambah 3. Coba Mas Gun, ini berapa 5? Mas Eko. Coba digabung diberikan Mbak Tami, punya Pak Gun ditambah punya Pak Eko, kira-kira berapa nih Mbak Tami? Gabung 8. Ini alat peraga. Jadi gunakan alat peraga, ya. Misalkan tomat ya, nek iso nggawa tomat beneran. Nek ora iso nggawa tomat beneran ya tomat-tomatan, gambar karton kan dua sekali gambar tomat guntingi, ini dianggap apa, tomat ya, tomat ini dianggap